Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke materi berikutnya atau materi baru, yaitu tentang KPK dan FPB. Nah, KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. Nah, pertama itu, kelipatan itu apa sih? Nah, kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Namanya kelipatan. Nah, misalnya bilangan 2. Kelipatannya itu apa-apa aja. Nah, pertama kita kalikan bilangan 2 dengan angka asli. Angka asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang pertama 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 sama dengan 6 dan seterusnya. Jadi angka 2, 4, 6 dan seterusnya itu merupakan kelipatan dari 2. Atau hasil perkalian 2, hasilnya itu merupakan kelipatan dari bilangan 2. Oke, berikutnya itu faktor. Faktor itu apa sih ya? Nah, faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Nah, misalnya bilangan 10. Nah, angka 10 ini kira-kira bisa habis dibagi oleh angka apa saja ya adik-adik ya? Nah, 10 bisa dibagi oleh 1, 2, 5, dan 10. 10 dibagi 1, 10. 10 dibagi 2, 5. Nah, kenapa nggak ikut 3 dan 4? Coba bagikan 10 dibagi 3, berapa hasilnya? 3. Masih ada sisanya 1. Tidak boleh bersisa. Nah, 10 dibagi 10, hasilnya 1. 10 dibagi 5, hasilnya 2. Jadi 1, 2, 5, dan 10 ini merupakan faktor dari 10. Kita masuk ke kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, yang pertama kita masuk ke materi KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. KPK itu adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan KPK atau mencari nilai KPK, pertama kita bisa menggunakan metode sederhana. Contohnya, carilah KPK dari 14 dan 4. Jawab. Pertama, kita cari dulu kelipatan dari 14. Kelipatan dari 14. Berarti angka 14 ini kita kalikan dengan bilangan asli. Bilangan asli dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti pertama 14 kali 1 sama dengan 14. 14 kali 2 28. 14 kali 3 42. 14 kali 4 56. 14 kali 5 70 dan seterusnya. Ini untuk kelipatan 14. Sekarang kita mencari kelipatan 4. 4 sama dengan, kita kalikan dengan bilangan asli. 4 kali 1 4. 4 kali 2 8. 4 kali 3 12. 4 kali 4 16. 4 kali 5 20. 4 kali 6 24, 4 kali 7 28, dan 4 kali 8 32 dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 14 dan 4 kita melihat ya, di mana angka yang sama. Mana ada angka yang sama dari kelipatan 14 sama dengan 4. Kita lihat di 14 ada angka 28,
di kelipatan 4 ada juga 28. Kita lingkari. 8, 8. 14 di kelipatan 14 ada. Di kelipatan 4 tidak ada. Berarti tidak. 42 juga tidak ada di kelipatan 4. Maka yang ada angka yang sama dari kelipatan 14 sama 4 adalah 28. Jadi KPK dari 14 dan 4 adalah 28. Nah, contoh yang kedua misalnya, carilah KPK dari 3 dan 2 dengan cara metode sederhana. Jawab sama seperti contoh sebelumnya. Pertama kita cari dulu kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 berarti hasil perkalian 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15, dan seterusnya. Sekarang kelipatan 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 12, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 3 dan 2, kita perhatikan adakah angka yang sama atau hasil yang sama dari kelipatan 2 dan 3. Kita lihat dari kelipatan 3, ada angka 3, di 2 tidak ada, berarti lewat. Sekarang angka 6. 6 di kelipatan 3 ada, kelipatan 2 juga ada. Coba kita lingkari ya. 9 di sini ada, di kelipatan 2 tidak ada. 12 di kelipatan 3, di kelipatan 2 juga ada 12. Kita lingkari yang sama. Oke, nah gimana jika ada dua angka yang sama? Nah, ada dua angka yang sama kan? Dari kelipatan 3 dan 2, 6 dan 12. Nah, tadi kita harus perhatikan KPK itu kepanjangannya kelipatan persekutuan terkecil. Garis bawah terkecil. Nah, dari kelipatan yang sama 6 sama 12. Angka yang terkecil adalah angka 6. Maka KPK-nya adalah 6. Ingat ya, angka yang terkecil jika ada dua angka yang sama atau lebih. Jadi KPK dari 3 dan 2 sama dengan 6. Nah, untuk mencari bilangan KPK dari bilangan yang cukup besar bisa menggunakan cara yang pertama itu ada faktorisasi prima. Prima atau pohon faktor. Nah, contohnya, carilah KPK dari PK dari 90 dan 168. Nah, jawab. Yang pertama itu kita nyatakan bilangan 90 sama 168 ke dalam bentuk faktorisasi prima. Untuk menentukannya bisa menggunakan bantuan pohon faktor. Misalnya sini 90, pertama 90. Pertama 90 kita bagikan dengan bilangan asli. Bilangan asli mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika kita bagi dengan bilangan 1 tetap hasilnya 90, maka kita bagikan dengan bilangan 2. Bilangan 2, 90 bagi 2 bisa. Nah, kita buat kayak ini. Kayak pohon faktor. Di sini angka pembaginya 90 kita bagikan dengan 2. Hasilnya sebelah kanan. 45. Nah, 45 ini kita bagi lagi sampai hasilnya habis atau sama dengan 1. Kita bagi berapa? Bagi 2 bisa? Tidak bisa, karena akan pakai koma. Tidak bisa pakai koma, harus bilangan bulat. Jika tidak bisa bagi 2, maka bilangan asli atau angka selanjutnya yaitu 3. Bagi 3 bisa. Berarti dibagi 3. Berapa? 15. Nah, 15 kita bagikan lagi dengan angka berapa? Yang bisa. Ada angka 3. Kita bagi 3. Hasilnya 5. Nah, 5 itu hanya bisa dibagi dengan 5. Jadi sampai di sini. Jadi angkanya ada 2, 3, dan 5. Kita ambil itu angka atau bilangan pembaginya yang di sebelah kiri. Nah, yang selanjutnya angka 168. Kita bagi dengan angka yang terkecil dulu. Pertama ada angka 2. Kita bagi dengan 2. 168 dibagi 2. Hasilnya 84. Nah, 84 bisa dibagi dengan angka berapa? Kita mulai dari angka yang terkecil ya. Ada bisa angka dibagi 2. Hasilnya 42. 42 juga bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 21. 21 bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa. Karena perkalian 2 tidak ada, hasilnya 21. Berarti angka selanjutnya, angka asli selanjutnya dari 2, 3. 21 bagi 3 bisa. Berarti bagi 3. Hasilnya 7. Nah, 7 sudah angka yang terkecil. Karena dia hanya bisa dibagi oleh angka itu sendiri, yaitu 7. 7 bagi 7 sama dengan 1. Oke, sampai di sini. Jadi kita lingkari dulu angka yang pembaginya. Nah, dari 90
kita dapat pembaginya itu ada 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Angka-angka pembaginya ini dikalikan. Ini sama dengan 2 kali 3. 3-nya ada berapa? 2. Berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, untuk 168. Angka-angka pembaginya itu apa aja? Ada 2. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 3 dikali dengan 7. Nah, sampai sini paham. Nah, inilah disebut sebagai faktor-faktor prima. Dari 90, 168, faktor-faktor primanya ada 2, 2, 2, 3, dan 7. Yang diambil itu faktor primanya adalah angka yang di sebelah kiri sama angka yang terakhir. Itu disebut sebagai faktor primanya. Nah, setelah dapat, kita mengalihkan semua faktor-faktor pada masing-masing bilangan. Nah, jika terdapat faktor prima yang sama pada kedua bilangan, maka kita pilih yang pangkat tertinggi. Nah, misalnya di sini ada angka 2 pada 90, di sini juga ada 2. Dari katanya diambil pangkat yang tertinggi. Dari 2 sama 2 pangkat 3, yang tertinggi 2 pangkat 3. Tapi KPK dari 90 dan 168 sama dengan pertama 2 pangkat 3 dikali angka berikutnya. Di sini ada angka 3, 3 pangkat 2. Di sini ada 3. Nah, berarti kita ambil angka pangkat yang tertinggi jika ada dua angka yang sama. Berarti 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Di sini ada angka 5, di sini tidak ada angka 5. Berarti 5 dikali dengan 7. Nah, kita kalikan semua faktor primanya. Didapat 2520. Jadi KPK dari 90 dan 168 adalah 2520. Nah, yang kedua FPB. FPB itu faktor persekutuan terbesar. FPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Sama halnya dengan KPK, banyak bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, atau lebih. Nah, untuk mencari FPB, kita bisa menggunakan faktorisasi prima seperti pada KPK sebelumnya. Pertama itu faktorisasi prima atau lawan faktor. Nah, contohnya, carilah FPB dari 90 dan 168. Nah, untuk menyatakannya ini kita bentuk dulu ke dalam pohon faktor. Berarti 90 kita bagi tadi dengan 2 bisa, hasilnya 45. 45 dibagi 2 bisa? Tidak bisa. Berarti coba bagi 3 bisa 15. 15 dibagi 2 tidak bisa. Berarti dibagi 3 hasilnya 5. Nah, 5 sudah menjadi angka yang terkecil. Kita lingkari yang menjadi faktorisasinya, faktor primanya. Nah, untuk yang bilang berikutnya 168. Kita bagi 2, 84. Terus kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 42. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 21. 21 bagi 2 tidak bisa, berarti bagi 3. Kita bagi dengan angka yang terkecil. Kalau tidak bisa 2, berarti angka selanjutnya 3. Hasilnya 7. Nah, 7 dibagi hanya dengan bisa dibagi 7. Berarti sudah ini akhirnya. Kita lingkari yang menjadi faktor primanya. Nah, 90 didapat faktor primanya itu 2 dikali 3 pangkat 3-nya ada 2, 2 dikali 5. Dan faktor dari 168 adalah 2 ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Nah, untuk berikutnya kita kalikan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan ini dengan ketentuan jika ada angka yang sama, pilih pangkat yang terendah. Ambil faktor yang memiliki pangkat terkecil. Nah, misalnya FPB dari 90 dan 168. Pertama ada angka, kita lihat di sini ada angka 2, di sini ada angka 2 juga. Tapi tadi katanya dengan catatan, jika ada dua angka yang sama pada dua bilangan yang mau dicari FPB-nya, kita ambil faktor yang paling memiliki pangkat terkecil. Berarti kita ambil 2 kali 3 pangkat 2 dengan 3, 3 paling terkecil. Kali, udah, tidak bisa lagi. Di sini ada 5. Di sini tidak ada 5. Diambil semua faktor yang sama, harus yang sama. Di faktor prima 90 harus ada angka 7, baru bisa diambil angka 7-nya. Nah, berarti cuma 2 sama 3 yang sama dari faktor dari 90 dan 168. Jadi 2 kali 3,
6. Maka FPB dari 90 dan 168 adalah 6. Nah, yang berikutnya dengan metode sederhana. Nah, contohnya, carilah FPB dari 14 dan 4. Nah, jawab. Pertama, untuk angka 14. Nah, kira-kira 14 itu habis dibagi angka apa saja ya? 14 habis dibagi angka apa saja? Nah, pertama kita cari 14 dibagi 2 ada 6. 7. Nah, dibagi berapa lagi 14? 14 dibagi 3 nggak bisa. Dibagi berapa lagi ya? Dibagi hanya itu aja. 14 dibagi berapa lagi? Dibagi 14, hasilnya 1. Berapa lagi? 14 dibagi 7, hasilnya 2. Nah, bilangan berapa lagi? Tidak ada. Nah, jadi kita lihat, kita perhatikan angka yang bisa habis membagi 14. Ada angka 2, 1, 7, 14. Jika ada dua angka yang sama seperti 7, 22, cukup kita ambil 1. Jadi faktor dari 14 itu ada 2, pertama 1, 2, 7 dan 14. Nah, untuk yang 4 faktor 4 itu apa saja ya? Nah, sekarang kita cari yang 4, faktor dari 4. Kita cari duluan. 4 habis dibagi berapa saja? 4 dibagi 1 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, kita ambil. Berarti faktor dari 4 itu sama dengan ada K1, 2, dan 4. Sama, berarti cukup diambil satu angka jika ada dua angka yang sama. Berarti 1, 2, dan 4 adalah faktor dari 4. Faktor dari 14 tadi 1, 2, 7, dan 14. Nah, dari faktor 14 dan 4, kita perhatikan, adakah angka yang sama dari faktor-faktornya? Ada. Angka 2 dan angka 1. Itu sama saja kan? Berarti FPB dari 14 dan 4 adalah 2. Itu 2 dikali 1 sama dengan 2.